Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Awesome Kids yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, awesome kids. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Nah, adik-adik semua, hari ini sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih akan kesehatan dan juga damai sejahtera yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami akan mengikuti ibadah-Mu, kami akan beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mau memuji-muji nama Tuhan. Yuk semuanya, kita bangkit berdiri. More than I had before.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati hati dan juga telinga kami, agar kami bisa menjadi pendengar dan juga pelaksana firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan berjudul Kings of Kings atau Raja dari segala raja, Raja di atas segala raja. Kita akan baca dari Nats Alkitab 1 Raja-Raja 1 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kita baca bersama-sama ya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap Raja. Dan Raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana, menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengirim dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab Raja, amin, demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan Alkitab kita tadi, dan firman Tuhan kita hari ini yang berjudul Kings of Kings, maka kita tahu bahwa Raja Daud mengangkat anaknya Salomo untuk menjadi raja yang meneruskan tahta dari Raja Daud. Sebagai seorang raja, Daud memiliki kuasa di wilayahnya dan semua rakyat tunduk kepadanya. Seorang raja adalah seseorang yang berkuasa, sehingga ketika seorang raja memerintahkan sesuatu, maka seluruh rakyatnya harus melakukannya. Seorang raja juga tidak bisa diperintah oleh siapapun, karena raja merupakan tingkatan tertinggi. Kedudukan seorang raja dalam suatu wilayah adalah kedudukan yang tertinggi. Seorang raja juga memiliki tanggung jawab adik-adik. Tanggung jawabnya yaitu untuk membuat seluruh rakyatnya merasakan kesejahteraan, hidup dalam kesejahteraan, dan juga menyediakan yang terbaik. Nah, adik-adik semua, kita tahu kalau Tuhan Yesus adalah raja di dalam hidup kita. Tapi bukan raja yang biasa adik-adik. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Nah, sebagai raja, Tuhan Yesus memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak dapat diperintah oleh siapapun, dan sebagai raja, Tuhan Yesus bertanggung jawab. Tuhan Yesus menjamin keselamatan kita, kebutuhan kita, dan Tuhan Yesus sebagai raja di dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Nah, adik-adik tahu kan lagunya, kalau aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, adik-adik, kalau kita semua anak raja, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama yaitu sebagai anak raja, kita harus meninggikan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita selalu memuji Tuhan, dengan kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan di hidup kita.
kita menceritakan perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita kepada orang lain. Yang kedua yaitu kita harus taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Gimana caranya? Contoh saat kita baca Alkitab. Di Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh berbohong, maka kita harus menurutinya, kita harus selalu jujur. Lalu di Alkitab ada firman yang berkata bahwa ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Maka adik-adik, kita harus melakukannya, kita harus mengampuni dengan tulus dan dengan tidak bersungut-sungut. Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak raja, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah raja di hidup kita, maka kita nggak bisa hidup seenaknya sendiri. Mulai sekarang, kita harus meninggikan Tuhan, hidup selalu memuji nama Tuhan, bersaksi hal-hal baik mengenai Tuhan Yesus, dan hidup sesuai perintahnya Tuhan. Contohnya, hormat kepada orang tua dan melakukan perintah Tuhan dalam Alkitab dengan taat dan setia. Adik-adik semua, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Wahyu 19 ayatnya yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Raja di atas hidup kami yang menjamin keselamatan hidup kami. Biarlah Tuhan kami hidup selalu turut perintah-Mu, kami melaksanakan perintah-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami semua anak yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.